Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang sudah berbuat salah, maka masih ada solusi dalam Islam. Itulah bab kita yang ketiga, taubat. Taubat ini teman-teman, secara etimologi adalah berhenti dari sesuatu, secara bahasa. Secara terminologi adalah berhenti dari perbuatan hina dan terlarang dalam agama karena Allah yang Maha Suci. Kita tinggalkan dosa-dosa karena Allah yang larang, itu namanya taubat. Taubat ini teman-teman sekalian, dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih 88 ayat perintah untuk bertaubat, banyak sekali. Dan hukuman dalam Islam banyak ya. Ada hukuman dari Allah langsung bagi pelaku dosa, biasanya sejenis dengan perbuatannya, atau mungkin Allah datangkan cobaan atau hukuman bagi dia yang berat bagi dia untuk bersihin. Kalau dia berbuat dosa-dosa tertentu seperti dosa yang berhubungan dengan hudud namanya. Hudud itu kayak orang berzina, itu kan ada hukuman cambuk. Mencuri, dipotong tangannya, membunuh, dipenggal lehernya. Ini hukuman tambahan nih, selain hukuman yang Allah akan datangkan buat dia. Kalau ada orang berbuat hudud, mencuri, berzina, dan kepergok, kedapatan, hukumnya dikisos. Kalau laki-laki, perempuan belum nikah dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kalau sudah berzina, sudah menikah, hukumnya dirajam, gitu kan. Orang yang berzina sementara dia sudah nikah, berarti dia mengancam dirinya dibunuh. Halal itu bagi pemerintah, bukan individu ya. Bagi pemerintah setempat, bukan orang-orang individu di sini. Kemudian orang yang mencuri sama, dipotong tangannya kalau kepergok. Tapi dalam Islam kalau tidak kepergok dan dia taubat, maka dimaafkan. Contoh gini, ada teman-teman di sini yang hadir mungkin atau di luar sana lah, pernah berzina, pernah ganggu istrinya orang, pernah berzina sama suaminya orang, pernah buat zina. Dia tidak tahu hukumnya atau mungkin dia anggap remeh dulu. Sekarang sudah taubat. Tidak ada dalam Islam datang melapor sama ustadz atau kiai, ini saya pernah berzina, bagaimana caranya? Nggak ada pengakuan dosa. Antara anda dengan Allah sudah, tutup itu. Kita disuruh tutupin aib kita. Nggak boleh sengaja ceritain orang. Saya dulu pernah berzina, saya dulu pernah begini, nggak ada dalam Islam, tutup. Orang lain kalau buat salah kita tahu, suruh tutupin. Kata Nabi SAW, man satara musliman, satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang tutupi aib saudaranya muslim, Allah tutupin aibnya hari kiamat. Kita nggak boleh ceritain teman-teman, tidak ada pengakuan dosa dalam Islam. Tapi kalau dia kepergok, ditangkap, hukumannya dihukum. Kalau dia taubat, kalau berhubungan dengan dosa hamba-hamba, seperti mencuri misalnya, dia taubat nih, pernah dia mencuri, pernah buat nota palsu, pernah ngambil barangnya temannya. Intinya apa yang mencuri? Dia taubat sekarang, baru tahu hukum. Maka dia taubat kepada Allah nasuha, karena dosa besar mencuri. Taubat, janji tinggalkan dosa itu, tidak ulangi lagi mencuri, sesali, janji sama Allah tidak mengulanginya. Yang keempat, sibukkan dirinya dengan amal soleh. Tapi kalau dosa ini berhubungan dengan makhluk, mencuri misalnya ada barangnya orang, harus dikembalikan. Nggak boleh enggak. Kalau zina, antara kita sama Allah, taubat nasuha dimaafkan. Tapi ingat teman-teman, jangan ulangi. Karena pengulangan dosa ini, berarti kembali lagi ancaman-ancaman tadi. Hidup sumpah, sesat, ada syaitan yang mendampinginya, susah khusyuk. Sedikit saja kita mau sholat, digoda sama syaitan, tidak bisa kita konsentrasi. Tapi makin bersih dari dosa, makin bersih, makin enak kita ibadah. Bersedikit baru niat mau bangun malam, terbangun tengah malam. Baca Quran tersentuh. Hadir majelis ilmu, berubah menjadi orang lebih baik. Jadi karena dosanya sudah makin tipis. Saya kasih begini timbangannya teman-teman. Kalau tangan kiri saya ini misalnya dianggap timbangan dosa, tangan kanan saya ini timbangan amal soleh ya. Kalau amal solehnya teman-teman sekalian masih berimbang sama dosanya, maka tidak akan pernah bisa khusyuk. Mustahil. Kenapa? Ada dosa yang ganjal. Apalagi kalau dosanya lebih banyak. Tiap hari buat dosa, sholat iya tapi masih bohong, sholat iya tapi masih zina, masih mabuk, maka dosanya lebih banyak dari pahalanya. Ini lebih susah lagi, tambah nggak bisa khusyuk. Teman-teman coba lihat ya, kalau dosa ini ditahan, bertobat sama Allah, dikunci kerannya, tutup pintunya.
Lalu amal soleh dikerjakan, yang sudah rutin, 5 waktu sholat, baca Al-Quran berapa ayat setiap hari, zikir pagi sore, hadir majelis ilmu, jagalah sholat. Ini rate-nya kan naik nih, karena kita beribadah. Dosa ditahan, karena kita nggak buat. Nanti ini akan datangkan kehusyuan teman-teman. Tiba-tiba kita jadi tersentuh, jadi ingat akhirat, ingat dosa-dosa kita dulu. Tiba-tiba kita jadi mau berbakti sama orang tua kita yang sudah lama kita nggak hubungin. Ini nanti naik terus rate-nya nih. Dan ini teman-teman, amal soleh yang kita kerjakan akan menghabiskan dosa kecil itu. Akan dimaafkan dosa kecilnya. Akan dimaafkan dosa-dosa kecilnya. Maka ini penting untuk dijaga. Dosa ini teman-teman, kalau saya bahasakan jiwa kita ini seperti ruangan. Jadi seperti ruangan ini, kalau tembok kita jebol, ada tembok yang jebol, lubang. Ada dari situ angin masuk, nyamuk masuk, serangga bisa masuk. Kalau hujan, air hujan bisa masuk. Ini saya ibaratkan dengan jiwa kita yang sedang jebol dengan dosa-dosa. Jadi jebolnya tembok ini jiwa kita lagi jebol nih, lagi ada bisa masuk macam-macam nih, serangga, hujan segala. Ada 2 cara untuk kita membela diri, melindungi diri. Yang pertama tidak efektif, yang kedua efektif. Yang tidak efektif teman-teman sekalian, kita ambil selimut saja. Pakai selimut di tempat kita, sehingga hujan masih masuk, serangga masih masuk, bau nggak enak masih masuk. Kita memang terlindungi, tapi sedikit kita bergerak, tersingkap selimutnya, kedinginan. Ruangan kita jadi kotor. Ini ibaratnya teman-teman yang sudah tahu pekerjaannya berbahaya bagi dia, yang sudah tahu lingkungannya berbahaya, teman-temannya berbahaya, masih bertahan di situ. Dia cuma pakai selimut. Tapi setiap saat bisa tergoda. Kalau kita tetap berteman sama 10 orang peminum khamr, kita nggak minum khamr. Saya nggak apa-apa, saya bertahan dengan iman saya. Susah teman-teman, manusia. Orang bisikin kuping kita saja, saya mau kencing ya, kita juga mau ikut kencing tuh. Manusia gampang terpengaruh. Lapar nih mau makan, kita juga, oh iya ya, makan, lapar, tiba-tiba connect langsung. Kuping kita ini, mata kita teman-teman, hidung dan lidah, ini connect dengan hati nih. Kita dengar apapun masuk ke sini nih. Makanya masuk pengajian masuk ke hati. Masuk juga dengar maksiat, masuk juga dalam hati. Jadi dikontrol dengan ini, jadi ngaco semua nih. Kalau salah, kalau benar. Karena ini connect semua. Apa yang kita lihat? Saya nonton film 2 jam. Oh nggak apa-apa, saya nggak terpengaruh. Bohong. Gimana cara nggak terpengaruh? Mata kita connect dengan hati. Sedih kita sedih, senang ya kita senang, lucu ya kita ketawa, gitu kan? Ya terpengaruh lah. Makanya caranya ditutup, memang nggak bisa, harus tutup kerannya. Cara yang kedua efektif, beli semen, beli batu bata, tutup tuh tembok, cat, biar nggak pakai selimut, aman. Faham maksudnya? Jadi di sini teman-teman sekalian, berhentikan tuh pintu maksiat tuh. Udah, putus hubungan, apapun resikonya. Saya nggak mau lagi buat itu. Pokoknya saya nggak mau. Nanti kita fokus dengan ibadah. Teman-teman mungkin bilang, kalau saya berhenti tempat kerja saya nggak tahu mau kerja apa Ustaz. Subhanallah. Pernah kemarin di Jakarta ada satu teman, datang pengajian saya kerja di bank konvensional. Maaf teman-teman kalau ada kerja di situ, mudah-mudahan Allah bisa nangkap pelajaran lah. Orang ini teman-teman, 30 tahun umurnya. Saya tanya, dia kerja di bank konvensional, dia bilang, Ustaz saya sudah dengar ceramah Ustaz tentang riba, saya ingin tinggalkan riba, saya ingin tobat Ustaz. Dia bilang, tapi saya ini hidup dan menghidupkan istri anak saya dari gaji saya. Kalau saya berhenti, saya mau kasih makan apa? Lalu saya tanya, Mas umurnya berapa sekarang? Dia bilang 30 tahun Ustaz. Sudah berapa tahun kerja di bank konvensional? 3 tahun. Baik, saya mau bahas ya Mas, umur Mas 27 tahun ke belakang. Mau? Mau. Saya nggak bahas yang 3 tahun ya, yang 27 tahun ke belakang. Mulai dari umur Mas 0. 0 ini di rahim ibu. Sekarang teman-teman kalau ada yang umur 25 tahun di sini, jangan bilang umurnya 25 tahun ya. Umur Anda tuh 25 tahun plus 9 bulan. 9 bulan tuh ada umur di perut juga tuh, kita tidak hitung. Itu ada bonusnya 9 bulan tuh. 0 sampai 9 bulan di rahim ibu. Mas pernah berpikir nggak makan dari mana? Minum dari mana? Nggak pernah Ustaz. Ya. Ibu kita yang setengah mati minum susu, hamil asam folat lah, vitamin-vitamin, setengah mati ngunyah, lewat saripatinya makanan tuh. Kenapa ibu hamil suka lapar? Karena sarinya makanan itu ditarik sama bayi, melalui plasenta masuk.
kita cuma tahu hidup. Di dalam kantong ada air, tergenang dengan air, kok bisa hidup? Gak ada pikiran tuh, belum sarjana waktu itu, gak tahu apa-apa, makan hidup. Benar gak mas? Benar, baik. Mulai umur setelah keluar, bulan ke-10, kalau kita bilang baru hari pertama lahir di muka bumi, baiklah. Anggap tahun pertama, waktu masih kecil, masih anak-anak, mas kalau mau butuh apa-apa bilang apa sama orang tuanya? Tinggal minta Ustaz. Kalau tidak dikasih, ngerengek, nangis. Pernah nggak berpikir waktu kita masih kecil minta mainan, minta baju, kalau orang tua kita nggak mau beliin, pernah nggak kita berpikir dari mana orang kita ambil duit? Nggak pernah kita mau tahu kan? Kita cuma mau tahu kasih, nggak dikasih, ibu jahat, ayah jahat, minta pokoknya. Ini sampai berapa tahun mas? Sampai sekian tahun. Bahkan saya tanya, mas dibiayai sama orang tuanya sampai umur berapa? Sampai selesai kuliah Ustaz. Sampai selesai kuliah, S1 orang tuanya masih biayai. Pulang kalau lapar tinggal buka meja makan, ibunya sudah siapin makanan. Mau mandi tinggal nyalain keran air. Baju semua sudah rapi di lemari. Terjamin hidupnya. Ternyata dia aman hidupnya, dia merasa aman sampai umur 24 tahun orang ini. Aman. Nggak ada masalah. Belum ada kerjaan. Setelah itu umur 25 tahun mulai cari kerjaan, tidak cocok, sampai umur 27 tahun masuk ke bank itu, kemudian sampai 30 tahun umurnya, 3 tahun masuk di bank. Saya bilang, mas, selama 27 tahun Allah jamin Anda hidup. Sekarang Anda sudah jadi sarjana, sudah pintar, takut tinggalin bank itu gara-gara riba? Berimbang gak antara 3 tahun ketakutan dengan 27 tahun aman makan dan minum? Gak berimbang sama sekali. Bagaimana caranya Anda bisa takut dengan itu? Tidak boleh takut, harus yakin. Maka kita harus tahu teman-teman sekalian, sesuatu yang haram itu, kalau kita tinggalkan karena Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran jelas, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dia lebih baik baginya. Harus yakin dengan itu teman-teman. Haram tinggalkan, jangan pernah jurmuskan diri kita di situ. Banyak orang sering bertanya sama Ustaz, Ustaz, saya mau taubat, bantu saya Ustaz, bagaimana caranya? Pernah ada teman-teman juga gitu, kerja di bank profesional tanya saya mau keluar tapi bagaimana Ustaz, tolong bantu saya. Saya bilang, mas ini seperti sekarang lagi di dalam lumpur, lagi nginjak lumpur, kotor nih, basah, becek. Saya sudah pegang selang air untuk bersihin supaya segar. Semua ustadz itu punya selang air, istilahnya gitu ya, tanda kutip, ini cuma istilah supaya mudah difahami. Kalau Anda minta saya bersihkan Anda, bantu untuk taubat, tapi Anda masih dalam lumpur itu, maka air saya akan membuat jadi masalah lebih besar. Ya, kalau teman-teman tanya kepada ustadz hukumnya riba gimana? Haram. Itu makin berat tuh. Karena sudah tahu hukum. Sama saya siramin air di becek itu, makin basah, makin susah keluar. Ya. Sekarang kalau mas mau, keluar dulu dari lumpur itu ke jalan raya sini, saya siramin, bersih tuh, memang basah, tapi bisa lari kencang tuh. Aman. Keluar dulu. Allah berfirman dalam Al-Quran teman-teman, baik-baik renungi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri dulu. Teman-teman kalau terus saja kerja di satu tempat haram, saya nggak tahu mau makan apa, ya sudah sama saja nggak mau keluar, gitu kan? Nggak mau mengubah nasibnya, maka dia begitu terus keadaannya. Keluar dulu. Baru ikhtiar, baru Allah kasih jalan keluar. Semut di lubangnya teman-teman, ribuan jutaan semut hidup Allah kasih rezeki. Ikan di lautan, burung-burung yang berterbangan, banyak makhluk Allah selain kita dikasih makanan dan minuman. Lalu kenapa kita menganggap kita nggak bisa dikasih hidup sama Allah? Hidup teman-teman sekalian, dan tidak mungkin tidak sampai kepada kita kalau sudah jadi rezeki kita.